Kalau Prabowo ingin membatasi kekuasaan Pak Jokowi, cuma satu pilihannya. Dia tidak merasa perlu terlalu berhutang budi sama Jokowi atau sama proses yang mengantarkannya. Sehingga pengaruh sebesar apapun yang memiliki Jokowi tidak akan berarti. Tetapi permainan kan tidak sesederhana itu. Orang akan menjadi paham kenapa Prabowo berulang-ulang ikut kontestasi. Artinya worth it. Kalau yang terjadi sebaliknya kan akan lebih konyol nanti dibandingkan dengan Jokowi. 2 periode seorang presiden sudah memimpin Indonesia, tetapi di ujung dia masih harus menggelontorkan dana negara sebegitu besar untuk bantuan sosial. Artinya dia gagal kan? Saya tetap punya harapan bahwa ada satu titik di mana Jokowi menyadari bahwa buat dirinya sendiri enough is enough gitu. Selamat datang di Cafe Breezy. Terima kasih, Prof. Renald. Ini lama saya mencari, walaupun ini kawan saya sendiri di UI. Iya. Lama nggak ketemu kita. Lama nggak ketemu. Dan kita biasa diskusi, biasa saling konfirmasi. Ya, baik. Ini adalah E.F. Saifullah Fattah. Saya kira sudah kita kenal bersama dan tentu saja ada banyak sekali pengamatan-pengamatan yang sangat menarik. Kita baru saja memasuki tahun 2025, Kang E.F. Iya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru dan sangat menarik sekali karena di awal tahun banyak sekali perubahan-perubahan lagi yang terjadi. Tiba-tiba ada tadi yang Anda sebutkan, ada satu kejutan baru. Betul. Apa itu? MK membuat keputusan yang penting dengan menghilangkan presidensial threshold. Presidensial threshold. Jadi khusus untuk pemilihan presiden ya? Iya. Okay. Jadi artinya syarat bahwa partai atau koalisi partai harus memenuhi 20% minimal kursi di parlemen, itu sudah tidak lagi diberlakukan. Menarik sekali ya? Ya, menarik. Ini artinya membuka kompetisi dan akan membuat pemilihan presiden di kita seperti di Iran misalnya. Karena itu? di Iran itu satu kali pemilihan presiden, pesertanya bisa 10 atau lebih. Dan dikarenakan tidak ada pembatasan seperti yang kita kenal dengan presidensial threshold yang tinggi di Indonesia, maka kemudian akhirnya misalnya dulu pernah muncul Ahmadinejad, orang yang dianggap pada tingkat wali kota berhasil membuat kebijakan publik yang dirasakan oleh warganya, lalu kemudian popularitasnya naik dan orang menganggap bahwa itu bisa jadi benchmark yang ketika dijadikan proyek nasional bisa besar pengaruhnya untuk perubahan di Iran. Hal yang semacam itu akan bisa kita lihat. Jadi akan ada kejutan-kejutan, bisa terjadi kejutan. Iya, betul. Jadi calon yang sudah digadang-gadang oleh partai, yang sudah kampanye kemana-mana, bisa saja tumbang oleh mereka yang punya prestasi dong begitu. Betul. Yang punya prestasi, yang punya bukti, karena mereka tidak ada penghalangnya. Betul. Dan dari sisi yang lain juga adalah partai-partai sekarang sama menariknya buat banyak tokoh. Kalau dulu kan orang menghitung partai besar, ini partai gede nih, jauh lebih menarik dibandingkan partai kecil. Sekarang partai sekecil apapun jadi menarik, karena lewat saluran satu partai yang kekuatannya tidak ada di parlemen saja, tentunya orang jadi bisa punya peluang untuk jadi kandidat nasional. Kang E.F. kan biasa melakukan penelitian dan melihat perilaku-perilaku. Sejak kapan kita bisa melihat bahwa ada terjadi pemisahan? Karena katanya ada pemisahan ya. Orang yang memilih calon presiden dengan memilih partai politiknya, itu kan mulai kelihatan berbeda tuh. Ya, sebetulnya hubungan antara memilih presiden dan memilih partai, sejak pertama kali kita mengadakan pemilihan presiden langsung, tahun 2004, itu sudah kelihatan menjadi dua cara memilih atau logika memilih yang berbeda. Saat itu juga udah kelihatan. Sudah kelihatan. Kotel efek adalah partai yang mendapat limpahan suara dikarenakan kepemimpinan di dalam partai itu atau tokoh yang diajukannya adalah populer di Pilpres. Jadi fakta bahwa Pak SBY misalnya dengan punya partai yang baru pertama kali ikut pemilu di tahun 2004 langsung mendapatkan di atas 7%. Itu adalah kotel efek. Artinya orang sebetulnya bukan ingin memilih Partai Demokrat, tetapi ingin memilih Pak SBY dan menjadikannya presiden. Lalu kemudian limpahan itu. 2 periode ya dia dapat ya. 2 periode dan tinggi sekali suaranya. Bahkan di periode yang kedua itu Partai Demokrat menjadi pemenang kan. Hal yang sama misalnya kita lihat pada PKB di 2024 yang lalu. Kita tahu bahwa PKB akhirnya berhasil mengajukan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden.
Muhaimin Iskandar. Dan Muhaimin menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Maka di tempat-tempat yang biasanya PKB tidak pernah mendapatkan suara yang signifikan, kali ini mendapatkan suara signifikan. Malah dia diuntungkan. Jadi orang menimbang Anies Baswedan dan Muhaimin sebagai satu paket di Pilpres, lalu kemudian PKB yang mengusungnya mendapatkan limpahan. Nah, menurut hemat saya, 2029 kelak nanti kalau tidak ada presidensial threshold, maka efek ekor jas itu akan mengecil. Karena terlalu banyak. Karena banyak. Pilihan banyak. Dan banyak, orang bisa memilih partai sekaligus memilih calon presidennya. Ya. Kecuali dia yang sangat populer. Ya. Jadi pertarungannya selalu itu. Antara prestasi yang nyata dengan dukungan-dukungan dari pemimpin-pemimpin agama. Ya, dan itu kelihatan sekali perkembangannya. Lalu yang menarik juga adalah punya jejak. Bagaimana kalau jejak dia beberapa kali tampil, beberapa kali muncul. Saya kemarin diceritakan di mana? Di Makassar. Yang tadinya kalah lawan kota kosong. Oh ya. Tadinya kalah dia. Tapi kali ini ketika dia bertarung justru dia menang. Dia justru menang. Jadi setelah beberapa kali muncul, ternyata ada pengulangan-pengulangan membuat dia popularitas meningkat. Kita ketahui Prabowo juga beberapa kali mengikuti itu. Kemudian juga kita lihat yang lain juga mengikuti seperti itu. Saya melihat ada potensi juga ya orang kalau terus didendangkan, kemudian dia juga punya mainan ya syaratnya dia punya jejak yang dihasilkan. Apa komentar? Iya, kasus Makassar misalnya, Munafri, kan memang pada awalnya ia berhadapan dengan waktu itu Dani Pomanto. Dani Pomanto adalah incumbent yang kuat. Tetapi kemudian dengan rekayasa politik tertentu, rekayasa hukum tertentu, Dani Pomanto terlempar. Jadilah ia berhadapan dengan kota kosong dan kalah. Lalu kemudian akhirnya karena kalah dengan kota kosong, pilkadanya diadakan di tahun berikutnya. Oh, di tahun berikutnya. Bersamaan dengan pilkada serentak pertama di masa pandemi 2020. Maka kemudian akhirnya kembali bertarunglah Dani Pomanto yang tadinya tersingkir dan menang. Dani Pomanto menang lagi. Sementara Munafri kalah. Terakhir kemarin, akhirnya Munafri menang. Akhirnya dia menang. Nah, menurut saya pelajaran dari Makassar itu, yang pertama orang punya persistensi. Dia memilih jalan, lalu secara persisten terus dia coba, tidak kenal lelah begitu. Tetapi juga tentu tidak lepas dari adanya resources, sumber daya yang cukup. Karena tanpa sumber daya yang cukup tentu dia tidak bisa bertarung berulang-ulang ya. Dalam kasus Prabowo misalnya kita juga menemukan hal yang sama ya. Selain adanya keinginan yang gigih untuk terus-menerus bertarung, logistiknya berulang-ulang, logistik harus kuat. Kalau tidak mungkin kan. Ini menarik kalau kita bicara tentang logistik ya. Dalam Pilpres dan Pilkada itu ada sejumlah kandidat yang kelihatannya kuat, didukung oleh partai kuat, ternyata setelah berjalan tidak memiliki logistik yang cukup kelihatannya. Ya, logistik tentu penting ya, tetapi saya melihat bahwa ada pertarungan-pertarungan yang sangat unik dan khusus di 2024 kemarin. Kita tahu bahwa di Jawa misalnya, kan ada Jakarta, ada Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di tempat-tempat itu terjadi pertarungan yang ditandai oleh residu Pilpres kan. Apa yang disebut sebagai koalisi Indonesia Maju plus itu atau Kim plus itu ada yang habis-habisan. Tetapi juga di sana juga ada jejak di mana keterlibatan mantan Presiden Jokowi juga sangat terlihat berkepentingan untuk bisa memenangkan tempat-tempat ini. Ya kecuali terutama Jakarta, Jawa Tengah, terutama itu ya, termasuk juga Jawa Timur ya. Dan di Jakarta tidak berhasil. Di Jakarta gagal. Ya menurut saya selain faktor logistik, juga ada faktor lain yang unik di Jakarta ini. Kebetulan saya dan Polmark Indonesia terlibat relatif jauh di Jakarta kan. 2012 kami menjadi konsultannya Jokowi Ahok. 2017 menjadi konsultannya Anies Sandi. Kalau kemarin kami tidak menjadi konsultan salah satu di Jakarta, tetapi hanya bekerja sama dengan Pramono Anung, Rano Karno dengan menyelenggarakan survei dan membuatkan peta zona pemenangan untuk Jakarta. Jadi tetap terlibat sekalipun tidak jauh seperti dua pilkada sebelumnya. Saya melihat bahwa ada otonomi relatif pemilih di Jakarta yang berbeda dengan tempat yang lain. Jadi di survei kami, Prof. Renal, kami itu selalu tanyakan, di antara pihak-pihak berikut ini, manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap ibu bapak saudara dalam menentukan atau mempengaruhi pilihan ibu bapak saudara. Di Jakarta itu
angka pemilih yang mengatakan diri sendiri paling tinggi dibandingkan dengan banyak tempat di Indonesia. Dari seluruh Indonesia, Jakarta tertinggi. Jakarta tertinggi. Berarti mereka independen. Mereka relatif independen, otonom. Termasuk angka pemilih yang menjawab pertanyaan tentang politik uang. Karena di politik uang itu pertanyaannya ada yang normatif. Apakah ibu bapak setuju pelarangan soal jual beli suara? Yang normatif, setuju banyak. Tapi ketika ditanya, jika ada kandidat atau partai yang memberikan ibu bapak saudara uang atau barang, apa sikap ibu bapak saudara? Nah, tempat-tempat seperti Jakarta ditandai oleh besarnya pemilih yang mengatakan menerima uangnya, tetapi tidak ada kaitan dengan pilihan saya. Jadi orang uang tahu persis pun tidak berdaya di Jakarta. Ya, bisa artinya orang terima uang, tapi dia tahu tidak ada CCTV di TPS. Dia bisa milih siapapun dan ini tidak berbeda dengan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, atau di Jawa Tengah lah katakan. Ya, sebetulnya di semua tempat angka pemilih yang mengatakan menerima uang dan memilih tidak ada kaitan dengan itu relatif tinggi. Relatif tinggi. Tapi memang kalau Jakarta dilihat gradasinya, Jakarta itu yang paling unik memang dari dulu. Jadi menurut saya tidak mudah memenangkan Jakarta, bukan hanya sekedar perkara logistik. Artinya masyarakat Jakarta itu selain mereka independen juga rasional, bisa dikatakan begitu? Iya, termasuk dalam menentukan apakah memilih atau tidak memilih. Kenyataan bahwa di Jakarta kemarin misalnya ternyata partisipasi di bawah 60%. Ya, itu kan menunjukkan tinggi. Itu. Dibandingkan 2017 misalnya dua putaran pertama 70 sekian, putaran kedua di atas 80%. Itu yang waktu tinggi. Anies lawan Ahok itu? Anies lawan Ahok. Ya itu memang ada situasi khusus ya. Tetapi terlepas dari itu, angka di bawah 60% di Jakarta, itu bahkan lebih rendah dibandingkan 2012 misalnya, pada saat Fauzi Bowo harus berhadapan dengan Jokowi Ahok, yang pada saat itu juga tinggi. Dan lebih rendah dibandingkan dengan, seingat saya, pada saat Fauzi Bowo berhadapan dengan Adang Doro Jatun tahun 2007 dulu. Yang juga unik kemarin kan Sumatera Utara ya. Ada menantu mantan presiden yang bertarung, nyatanya menang dengan sangat telak menghadapi Pak Edi Rahmayadi. Incumbent bisa kalah? Ya, ada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah mobilisasi sumber daya juga. Termasuk menurut saya penggunaan perlengkapan non-elektoral. Non-elektoral itu ya bisa polisi, bisa intelijen, bisa yang semacam itu, bisa birokrasi. Jadi yang sebetulnya melanggar aturan, yang tidak semestinya mereka lakukan itu. Nah, ditambah dengan situasi khusus seperti ada mobilisasi, kan serentak tuh seluruh Sumatera Utara, kabupaten kota pilkada, provinsi pilkada, maka ada banyak sekali pasangan calon. Hampir semua pasangan calon di sana, hampir semua, tidak seluruhnya. Itu seperti dalam tanda kutip tertekan atau ditekan untuk menjadi agen kampanyenya Bobi di Sumatera Utara. Jadi karena itu kampanyenya sangat masif di mana-mana, karena juga ikut dikampanyekan oleh kandidat kabupaten dan kota di semua Sumatera Utara. Kalau lihat seperti ini kan artinya masyarakat seperti tertipu dalam tanda kutip, tidak bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik. Bukankah esensi demokrasi itu kita justru berkompetisi untuk mendapatkan yang terbaik, bukan yang mengakali demokrasi, begitu kan? Ya, itu salah satu hal yang menyedihkan dari perkembangan demokrasi kita terakhir. Dan menurut saya kita bisa menariknya agak jauh sebetulnya. Ketika kita harus melacaknya dari mulai pandemi. Karena pandemi seperti kita tahu melahirkan ancaman resesi. Kesulitan hidup selepas pandemi itu berlipat-lipat. Dalam survei-survei kami itu sangat terlihat. Antara lain misalnya terlihat dari tingginya jumlah pemilih yang mengatakan bahwa masalah paling mendesak bagi mereka di sekitar mereka adalah satu, sulitnya mendapatkan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang tidak terjangkau, penghasilan atau pendapatan yang turun, keadaan ekonomi keluarga yang merosot atau memburuk. Di luar itu lebih kecil, ada korupsi dan lain-lain gitu. Nah kalau kita lihat itu, ketika diadakan pemilu 2024, situasi pemilih itu adalah pemilih yang sedang sulit, yang dalam keadaan susah, secara ekonomi sehari-hari terutama. Maka sensitif dengan bantuan-bantuan. Betul, itulah yang sayangnya dimanfaatkan oleh mereka dengan menyelewengkan kekuasaan mereka untuk memobilisasi anggaran, aparat dan lain-lain, lalu akhirnya dijadikan untuk melayani kebutuhan pragmatis pemilih itu. Apalagi kalau kepala desa pun juga di bawah satu tekanan begitu, sehingga mau tidak mau kepala desa daripada gue ditangkep, begitu kan ini istilah umumnya kan yang sudah kita baca. Karena ada dana desa itu. Ada dana desa. Dan dana desa itu sangat rawan penyelewengan. Dan karena itu kepala desa di banyak tempat
itu sebetulnya ada dalam ancaman kriminalisasi yang sangat nyata. Itulah yang dimanfaatkan. Misalnya yang kita tahu kan banyak sekali kasus di Jawa Tengah. Ya. Bagaimana para kepala desa di sana dimobilisasi habis-habisan. Ini bisa efektif bukan dengan menawarkan kewibawaan kepala desa, tetapi menggunakan kepala desa atau aparatur di bawah untuk mengendalikan cara-cara kampanye yang pragmatis tadi. Misalnya sebagai penentu bansos, untuk menyebarkan kepada mereka yang memang bisa diajak berkomitmen memilih pihak tertentu dan lain-lain. Memang menurut hemat saya dilihat dari sisi itu, pemilu 2024 kemarin bisa dibilang pemilu yang paling buruk. Dan itu dirasakan benar-benar sehingga kita tidak bisa mendapatkan yang tadinya calon yang kita anggap itu paling unggul, kerjanya jelas, elektabilitasnya juga tinggi. Sebut saja Airin di Banten. Apa analisis Anda di Banten? Ya, di Banten itu kami kebetulan punya data survei dan data surveinya cukup powerful karena melibatkan jumlah responden yang cukup besar, bahkan jauh lebih besar dari tempat yang lain. Ada 3 kali survei dilakukan. Sebetulnya sampai dengan survei yang terakhir, keunggulan Airin itu sangat tegas dibandingkan dengan kompetitornya. Ya, dan kompetitor sebelumnya tidak pernah dikenal. Tidak pernah dikenal. Tetapi memang jaraknya mendekat. Sekalipun mendekat, tetap saja jaraknya jauh gitu ya, di atas 15%. Tetapi itulah, saya melihat ada indikasi yang sangat jelas bagaimana mobilisasi aparatur dan semua resources digunakan di tempat-tempat semacam itu. Gimana mencegahnya ke depan ini? Ini kan merusak demokrasi, merusak lahirnya pemimpin, menimbulkan generasi-generasi yang belajar bahwa menjadi pemimpin caranya harus begitu. Kemudian pelibatan aparat ini kalau semakin meluas ini juga akan berdampak buruk. Korupsi akan semakin marak, ketidakadilan dirasakan dalam masyarakat, yang akhirnya semua tersenyum-senyum ketika mengadili orang kaya yang tadinya kita pikir wah ini kerugian negaranya ratusan triliun. Begitu dituntut hanya 12 tahun, hakimnya ambil jalan separuhnya dan pada saat kemudian pengumuman semuanya kelihatan happy seperti itu. Itu kan merembetnya kemana-mana, begitu kan? Betul. Gimana kita menjaga marwah demokrasi agar kita bisa dapat pemimpin yang inovatif, yang kreatif, yang bisa menjaga bangsa ini ke depan? Ini pekerjaan rumah yang besar buat masa depan Indonesia ya. Kalau saya lihat dari perspektif politik, saya yakin kalau dari ekonomi atau ekonomi politik, Prof. Renald jauh lebih paham. Dari sisi politik, memang biasanya belajar dari pengalaman perubahan di banyak demokrasi, itu ada beberapa faktor yang amat sangat krusial. Nomor 1, kepemimpinan. Kepemimpinan. Aktor utama dalam perubahan yang dalam keadaan seperti ini adalah pemimpin. Presiden maksudnya? Presiden, ya. Nah, problemnya kemudian kalau presiden merasa dia berhutang sama proses yang semacam itu, saya tidak yakin apakah ia kemudian punya keinginan untuk melakukan perubahan. Jadi Anda bisa mengatakan apa yang diucapkan dengan yang dilaksanakan akan semakin menjauh. Saya khawatir begitu. Tetapi di sisi yang lain, saya sangat paham seperti apa kurang lebih situasi atau suasana batin presiden kita sekarang, Prabowo. Karena sejak pertama kali Pilpres diadakan secara langsung 2004, dia sudah terlibat di dalam konvensi Golkar. Lalu kemudian setelah itu menjadi wakil presidennya Megawati. Dua kali berturut-turut jadi calon presiden, dikalahkan oleh Jokowi. Dan akhirnya pada kontestasi yang kelima, dia akhirnya menjadi presiden. Ada perjalanan lebih dari 20 tahun yang dia jalani, yang menurut saya semestinya membuat dia sungguh-sungguh ingin mendapatkan kekuasaan sebagai presiden. Nah, dilihat dari sisi ini, semuanya dia sudah punya, secara psikologis dia sudah punya, hartanya sudah ada, jabatan sudah ada, kebanggaan sudah didapat, kepemimpinan ada. Betul. Dilihat dari sisi ini semestinya dia tidak merasa perlu terlalu berhutang budi sama Jokowi atau sama proses yang mengantarkannya. Kalau memang Prabowo itu ingin dikenang sebagai pemimpin di Indonesia dengan sejarah yang ditulis dengan tinta emas, maka semestinya dialah menjadi faktor pengubah. Semestinya. Karena orang seperti Prabowo tidak punya, seperti yang Prof. Renald katakan, dia punya apapun, dia punya segalanya. Dia punya semuanya. Dia tidak perlu, masyarakat juga besar. Betul, sekarang ini sedang besar. Masih besar, Masih besar. Semestinya itu dimanfaatkan. Saya berharap apa yang kelihatan oleh publik sekarang itu hanya tanda-tanda sementara saja. Katakanlah misalnya setelah 6 bulan, setelah April nanti, akhir April, dia akhirnya menjadi dirinya sendiri dan bertindak sesuai harapan. Gitu. Apalagi kalau ekonomi tidak perform.
Ya, betul. Mau Saya kira tidak mau tantangannya seseorang, itu ya. tantangan tidak mudah. Ya, Ya, jadi memang harus perform ini, kabinetnya harus perform, menteri-menterinya juga harus perform. ya. Kalau menteri-menterinya hanya sekedar balas budi, saya kira akan sulit, apalagi kita harus memberantas korupsi. Betul. Ya. Ada banyak cara untuk menjadi presiden yang dicintai di dalam keadaan krisis seperti yang kita hadapi. Yang saya harapkan tidak dilakukan Prabowo adalah memanjakan pragmatisme orang. Kalau sekedar memanjakan pragmatisme orang, akhirnya cuman Misalnya mengatasi, apa itu pragmatisme orang itu apa? Maksudnya begini, di Indonesia kadang-kadang orang itu tidak bisa membedakan antara hujan buatan dengan irigasi. Hujan buatan itu membuat kita basah seketika. Basah seketika dan tapi airnya di mana-mana. bisa kuyup. Bisa kuyup, ya. Irigasi itu membuat kita punya air sepanjang saat. Ya. Orang di Indonesia kadang-kadang suka dapat hujan buatan. Bansos menjelang pilkada, bansos menjelang pemilu, kebijakan-kebijakan populis pada saat si pejabat publik ingin memperlihatkan wajahnya yang populis karena mau dipilih lagi. Dan karena itu ikut merusak kontestasi. nilai-nilai bangsa sebetulnya. Betul. Ya. Nah, kalau kemudian pragmatisme semacam itu yang terus dimanjakan, akhirnya pemimpin tidak pernah melakukan perubahan yang mendasar. Nasib orang tidak diubah, tetapi hanya harapan orang dipermainkan. Setiap saat seolah-olah dia bisa merehabilitasi harapannya dengan adanya kebijakan populis, tapi tidak pernah mengubah hidup dia. Ini yang saya khawatirkan. Dan mudah-mudahan bukan jalan itu yang diambil Prabowo gitu. Mengerikan ya kalau itu terus-menerus terjadi, karena selama beberapa periode kita bisa menyaksikan hal seperti itu. Sehingga kami sebagai penggerak sosial pun kalau misalnya ingin melakukan satu upaya menolong masyarakat di daerah kemiskinan, kepala desanya masyarakatnya bilang mau kasih uang berapa, semuanya minta uang di sana. Padahal kita ingin menolong dengan memberikan vitamin, memberikan operasi ini, operasi itu, kesehatan diperbaiki, rumah diperbaiki, tapi ternyata mereka minta uang. Salah satu indikator yang mungkin bisa kita lihat nanti adalah seberapa serius Prabowo dalam membuat regulasi-regulasi baru yang diperlukan untuk menyehatkan demokrasi. Contohnya misalnya Prof. Renal, Indonesia sudah lebih dari 25 tahun berdemokrasi. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada satupun regulasi soal pendanaan politik. Ini penting sekali. Political financing. Mengerikan ini. Di banyak demokrasi baru dari sejak dulu mereka memulai demokrasi, salah satu regulasi yang didahulukan menjadi prioritas oleh bangsa-bangsa lain ini adalah political financing. Political financing itu intinya mengurus 3 hal biasanya secara politik. Yang pertama adalah bagaimana dana dalam kegiatan politik dikumpulkan. Itu bukan hanya plafonnya, bukan hanya batasnya, tapi juga mekanisme transparansi dalam pertanggungjawabannya. Misalnya kalau kita lihat di negara-negara yang sudah mapan, tentu buktinya gampang dicari ya. Kayak di setiap pemilihan presiden Amerika, kita bisa langsung dapat data itu, daftar siapa menyumbang dan berapa jumlahnya. Dan anak konglomerat Indonesia pernah dihukum di Amerika Serikat karena menyumbang lebih daripada yang semestinya begitu ya, di zaman era Presiden Bill Clinton, bukan? Bill Clinton tidak salah begitu, dan dihukum untuk kerja sosial Oke. Kalau tidak ada pembatasan dalam pengumpulan dana, maka demokrasi kita akan dikendalikan oleh orang-orang yang berduit gitu. Kalau dulu Prof. Juwono Sudarsono waktu ngajar saya di tingkat awal itu mengatakan bahwa kita jangan meniru demokrasi yang salah kaprah yang ditentukan oleh 3 faktor. Uang, dana, sama pulus. Gitu. uang. Nah, jadi itu nomor 1. Yang kedua adalah spending. Bagaimana dalam kegiatan politik pembiayaan politik atau pengeluaran dana itu diatur. Bukan jadi hanya batasnya. Tadi ngumpulinnya, sekarang adalah spendingnya. Misalnya begini, saya punya partai, saya punya televisi misalnya. Kalau kita punya undang-undang political financing, tidak boleh saya beriklan terus di televisi saya, karena itu frekuensi publik, supaya partai saya bisa menang misalnya. Begitu juga ketika seseorang memiliki uang yang jumlahnya tidak terbatas misalnya, dia tidak bisa itu beriklan di televisi semaunya, karena di undang-undang itu harus dibatasi. Ada pembatasan. Jadi bukan orang jadi karena duit ya, bukan karena dia punya uang dia bisa beli reputasi. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah larangan repayment. Apa itu repayment? Jadi orang tidak boleh mendapatkan fasilitas kebijakan publik, kemudahan atau privilege, dikarenakan dia bagian dari penyumbang dalam kegiatan kampanye. Repayment itu dilarang. Nah, karena itu kemudian
misalnya orang tidak bisa menjadi penyumbang dalam jumlah besar, lalu kemudian di satu kabupaten semua kebijakan infrastruktur, program infrastruktur akhirnya dimonopoli oleh pihak yang bersangkutan gitu. Amerika bagaimana Elon Musk? Ya memang ada banyak tantangan, tapi di Amerika problemnya itu kan bisa dibikin level-level. Dalam kasus Elon Musk misalnya, dia kan berbisnis di industri yang amat sangat spesifik, yang kalaupun dibuka secara bebas gitu, kompetisi di antara banyak orang, berapa banyak sih pelakunya? Dan kontrolnya pun keras di sana. Bisa jadi berapa tahun kemudian tiba-tiba jaksa agung bisa menangkap dia kalau dia pernah melakukan hal kejahatan. Kejahatan, gitu ya. Sekalipun kejahatannya berlaku mundur sudah dilakukan lama sebelumnya. Dan gitu. Dia walaupun dia menjadi pejabat tinggi di pemerintahan baru. Yang baru jaksa nanti. agungnya di sana independen. Betul. Tetapi di sini itu tidak ada. Untuk semua jenis usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, orang bisa sembarangan aja gitu. Makanya muncul istilah oligark itu. Ya, betul. Ya. Nah, salah satu hal yang nanti akan terimbas atau terdampak oleh adanya aturan tentang political financing itu adalah bagaimana kekuasaan mengelola oligarki. Ketika hubungan di antara kekuasaan dan oligarki tidak ada yang mengatur, yang membatasi, ya seperti sekarang. Bahkan di pemilu kemarin kan oligarki atau para konglomerat mendeklarasikan diri sebagai penentu ekonomi Indonesia sambil menyatakan pemihakan ke salah satu pihak kan. Dan ya itu sebetulnya kemunduran yang luar biasa. Nah, nanti kita akan lihat Pak SBY tidak pernah membuat undang-undang atau meregulasi political financing. Jokowi tidak. Dugaan sebagian orang mengatakan bahwa karena keduanya tidak bisa keluar dari cengkraman konflik kepentingan mereka yang menjadi pemberi dana besar. Ya, jadi apakah Prabowo kemudian menjadi orang yang serupa, itu yang harus kita lihat. Kalau ternyata tidak dan dia memulai pembuatan regulasi political financing secara serius, ini bisa jadi tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang bisa berubah. Itu keren sekali ya kalau tadi presidential threshold-nya sudah diatur begitu, terus kemudian ada political financing yang diatur dan dijaga ketat, bahkan ada tim independennya, ada komisionernya. Ya kita respect betul sama Prabowo karena sebab semacam itu dahsyat itu. Dan kemudian masing-masing lembaga MA, MK, KPK kembali ke fatwa semula supaya mereka menegakkan aturan dan berani menjalankan peranannya masing-masing. Iya, betul. Seperti misalnya membangunkan publik, kesempatan sekarang kan paling besar sebetulnya. Karena tidak pernah ada civil society yang terbangunkan begitu menyentak bangunnya dibandingkan dengan pemilu 2024 kemarin kan. Sangat besar. Dan perlawanan besar terus-menerus sampai dengan hari ini. Sampai hari ini, ya. Ini kesempatan sebetulnya. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya. Apakah kita melihat ini sebagai peluang atau malah sebagai berita buruk gitu. Kang Hep, di sini kopinya enak. Ya, kita pesan kopi dulu. Oke. Dengan senang hati. Ya. Kopi hitam atau kopi inspirasi? Kopi inspirasi. Inspirasi, saya temani ya. Kedua ya. Baik. Seru ini kalau bicara tadi bahwa masyarakat kemudian bergerak, bangun dan sebagainya, dan kemudian kita juga lihat Jokowi Effect yang tidak bekerja tidak berhasil di Jakarta, tidak berhasil juga di banyak tempat, tapi ada yang berhasil, gitu ya. Sebetulnya kalau yang Kang Em lihat, apa sih motifnya Pak Jokowi sampai masih terlibat seperti itu? Bukankah sudah banyak prestasinya yang cukup baik? Prestasi kan cukup baik sebetulnya. Kalau saya senang memilah kepemimpinan Jokowi di Indonesia itu ke dalam dua periode yang berbeda memang. Ada periode pertama 2014-2019, ada periode kedua. Dan ciri-ciri dari dua periode itu memang sangat berbeda. Misalnya di periode pertama antara lain ditandai oleh adanya inisiatif dari Presiden pada waktu itu untuk melibatkan KPK dalam pembentukan kabinet. Kita masih ingat waktu itu daftar nama, iya betul, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau. Si orang yang tadinya sudah diusulkan bisa jadi nggak jadi. Bisa nggak jadi. Jadi waktu itu Presiden mengirimkan dokumen calon-calon menteri yang masih belum definitif, lalu kemudian Abraham Samad dan kawan-kawan di KPK memeriksa dan lalu memberikan hasil penilaian mereka gitu. Waktu itu orang berharap bahwa inilah salah satu tanda bahwa perubahan sedang dimulai lewat pemerintahan dari dalam. Lalu kemudian pernyataan-pernyataan awal dari Jokowi pada waktu itu adalah melarang siapapun untuk menjadi kepala atau pejabat pemerintahan pada saat yang sama memimpin partai. Sehingga orang seperti Jenderal Wiranto kemudian harus mundur dari Hanura.
orang seperti Yudi Krisnandi dan yang lain gitu ya. Ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Oh, ada sesuatu yang serius yang sedang dikerjakan dan itu positif. Gitu. Lalu kemudian kita tahu bahwa pada masa itu pernyataan-pernyataan Jokowi tentang keluarganya, tentang anaknya itu juga melegakan. Anak saya jamin tidak akan ke politik. Ya. Saya akan usahanya pun hanya pisang. Ya begitu. Ya, begitu. Catering. Ya. Ya. Ini suasana yang waktu itu membangunkan banyak orang pada harapan baru, mimpi baru bahwa akhirnya mereka punya presiden yang bekerja bersama mereka dan untuk mereka gitu. Tapi lihat apa yang terjadi di periode kedua kan. Ketua partai masuk semua, bahkan tidak ada lagi kewajiban untuk keluar kalau dia sudah berpartai. Bahkan ketua partai yang tadinya belum jadi ketua partai dijadikan ketua partai. Orang yang berkasus pun tetap diteruskan. Betul. Lalu kemudian dilakukan revisi Undang-Undang KPK. Yang menurut saya itu adalah tanda-tanda pemburukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi memang sudah kelihatan ketika masuk ke periode kedua, tapi terus terang saya termasuk orang yang tidak menyangka bahwa Jokowi akan sejauh itu. Saya memang sudah mulai menduga pada sekitar awal Juli tahun 2023. Kebetulan saya dan Polmark Indonesia adalah konsultannya PKB di pemilu kemarin, di pemilu legislatif kemarin. Dan dari komunikasi internal di dalam, karena mereka waktu itu sedang berkoalisi dengan Gerindra, saya menjadi tahu bahwa tinggal ada 2 orang pada waktu itu yang berkemungkinan untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Yang pertama adalah Gibran, yang kedua adalah Erick Thohir. Sementara nama-nama yang lain sudah tidak ditimbang, termasuk Muhaimin Iskandar. Itu Juli saya tahu. Maka pada saat bulan Juli itulah dengan Polmark Indonesia, saya memutuskan bahwa di Pilpres 2024 saya tidak akan punya klien di Pilpres. Karena ada sesuatu yang harus dilawan dan sangat serius. Bayangkan kalau saya harus melawannya sambil menjadi konsultan salah satu kontestan, itu maka perlawanan saya itu mengandung konflik of interest yang sangat serius. Dan orang bisa membatalkan, bisa menegasikan perlawanan saya dengan mengatakan, oh jelas aja, Anda kan konsultannya salah satu pasangan. Gitu. Lembaga konsultan politik di Pilpres harusnya kan menjadikan itu sebagai ajang paling puncak dari kegiatan konsultasi dan risetnya gitu. Tapi kami memutuskan tidak terlibat. Sebetulnya begini, Prof. Renal, sejak awal dulu ketika saya mendirikan Polmark Indonesia dan salah satu kegiatannya riset, saya sudah mulai mengkampanyekan di antara kawan-kawan lembaga riset, lembaga survei, supaya ketika mereka mempublikasikan hasil riset, mereka melakukan pertanggungjawaban publik, public accountability, yang antara lain ditandai dengan nomor 1, memberikan informasi selengkapnya tentang penyelenggaraan survei. Kapan survei diadakan, berapa jumlah responden, seperti apa metodologinya dan lain-lain. Metodologi itu yang sangat penting. Metodologinya dan lain-lain, termasuk juga dengan terjaga, bertanggung jawab, melakukan publikasinya. Misalnya, ketika ada margin of error, harus dijelaskan itu, margin of error itu. Dan ketika ternyata 2 paslon berhimpitan dalam rentang margin of error, harus dikatakan tidak ada satupun yang bisa kita simpulkan sudah jadi pemenang misalnya. Nomor 1 itu. Itu jelas sekali harusnya. Nomor yang kedua menurut saya, tidak ada kesulitan sama sekali sebetulnya untuk menceritakan ketika kita publikasi hasil survei, dengan siapa survei itu dikerjasamakan. Maksudnya sponsornya siapa? Betul, karena kerjasama itu menurut saya, lembaga survei itu harus bersedia untuk menyiapkan raw data untuk semua data yang dipublikasi. Tidak untuk semua data, tapi semua data yang dipublikasi, raw datanya disiapkan, dan lembaga-lembaga yang punya relevansi atau berkepentingan bisa diberikan raw data itu. Seperti misalnya KPU atau KPUD, Panwas, atau Persepi, asosiasi yang memang menghimpun lembaga survei. Dan yang terakhir adalah untuk memperkuat public accountability itu, lembaga survei harus menyiapkan fotokopi tanda bukti pembayaran pajak dari kerjasama surveinya. Nah, kalau memang mau menyehatkan demokrasi, setiap pihak harus berkontribusi masing-masing. Selama masa itu Anda pernah nggak didekati oleh salah satu sehingga kemudian udahlah ikut saja sama kita aja dah? Oh iya, masif sekali, banyak sekali yang masuk dan rasanya kalau nilainya kecil tidak akan ikut itu. Ya, tentu saya tidak bisa menyebutkan pihaknya secara spesifik, tetapi selain Prabowo Gibran,
bahkan ada dua pasang kandidat Ya, yang lain, ya. dua pasang kandidat yang lain sama-sama melakukan pendekatan untuk bekerja sama secara sehat. Oh, bekerja sama, iya. Secara sehat. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud oleh Prof. Renal adalah diajak serta oleh Untuk membentuk penguasa. opini. Ya tidak. Sehingga kemudian pollingnya itu, jadi polling itu kan bukan hanya Ya, alat ya. untuk mengukur semata-mata, tapi juga dipakai untuk alat membentuk opini kan? Ya, tidak. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena dari awal saya sudah menyatakan Anda sikap sudah declare itu. secara lumayan tegas. Dari 2023 ketika saya berbicara di publik, pembicaraan saya sudah tegas, sudah lantang. Ini yang membedakan dengan pada pemilu 2019. Ya. Di pemilu 2019, 5 tahun sebelumnya, ada pihak tertentu yang sekarang juga menjadi bagian dari pemerintah, yang memang mendekati dan komunikasinya kurang lebih seperti itu. Menjadi bagian dari tim pemenangan bersama-sama dengan yang lain, dengan melakukan Untuk berbagai turut hal. melakukan itu. Berbagai hal. Ini PR besar karena ini meracuni pikiran banyak Ya, masyarakat ya, sudah dibanjiri dengan tadi hujan buatan, ya. ya, kemudian juga aparat-aparat juga banyak dikerahkan, Ya. dan kemudian juga masyarakatnya sudah dibentuk sedemikian rupa, Ya. dan kemudian kondisi keuangannya seperti ini, menyakitkan sekali untuk demokrasi. Ya, belajar dari banyak pengalaman demokrasi yang lain, memang salah satu ancaman demokrasi yang serius itu adalah kalau publik merasa, masyarakat merasa bahwa janji demokrasi tidak terpenuhi. Demokrasi yang digambarkan sebagai pohon dengan buahnya yang manis, itu ternyata buahnya pahit dan tidak bisa dimakan gitu. Kalau kemudian orang menemukan demokrasi dalam kenyataan yang semacam itu, akhirnya bisa muncul semacam keletihan berdemokrasi, lalu kemudian antipati berdemokrasi, dan muncul kekuatan-kekuatan yang memanfaatkan itu. Kekuatan memanfaatkan. Kalau dulu di Amerika Latin, itulah yang menjadi musim semi kudeta tentara. Iya. Ketika Di Amerika Latin. Ya. Di Amerika Latin, ketika tentara kemudian akhirnya memanfaatkan keadaan itu, dan untuk kemudian mereka mengambil alih pemerintahan yang demokratis. Itu Mereka berbahaya potong. sekali ya. Tetapi ternyata dalam konteks belakangan, yang juga tidak kalah bahayanya adalah ketika orang tahu ada situasi itu, lalu kemudian memanfaatkan dengan cara yang lain. Apa itu? Menampilkan dirinya dalam wajah populis, lalu kemudian menjadikan semua yang elektoral itu sebagai prosedur untuk membuat mereka sah melakukan apapun. Ini manipulasi. Betul. Jadi orang-orang menyebutnya sebagai otokrasi elektoral atau despotisme elektoral gitu. Atau kleptokrasi juga barangkali. Kleptokrasi elektoral. Jadi dia menjadi kleptokrat tapi menggunakan pemilu sebagai prosedur untuk mengesahkan dan kepemimpinan dan scientific kekuasaan. pula, Betul. tapi menggunakan popularitasnya. Kalau dulu kita bilang source of credibility. Ketika keadaan begitu parah, maka kemudian populisme dijadikan jawaban sambil menyembunyikan ketidakmampuan teknokratis sebetulnya. Coba bayangkan, kalau 2 periode seorang presiden sudah memimpin Indonesia, tetapi di ujung dia masih harus menggelontorkan dana negara sebegitu besar untuk bantuan sosial, artinya dia gagal kan? Kepentingannya apa? Artinya dia sudah selesai harusnya kan ya? Dan dia gagal kan? Dia gagal. Segmen warga yang membutuhkan uluran tangan instan lewat bantuan sosial yang terbatas itu sangat besar. Artinya secara teknokratis dia gagal. Tapi kegagalan itu sama sekali tidak jadi faktor karena kemudian itu dipakai sebagai alat untuk menumpukan populismenya. Saya ingat di periode pertama Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak suka bantuan langsung. Ya. Bukan di periode pertama, itu pada saat masih jadi gubernur. Masih gubernur ya? Mengomentari Pak SBY. Pak SBY, iya. BLT dan sebagainya. BLT dan seterusnya, betul. Tapi begini, namanya kekuasaan kan Kang Ep ya. Kekuasaan itu kan menancap kuat. Apalagi kalau seseorang sudah berkuasa cukup lama, dia mempunyai orang dan penerusnya juga masih ingin mempertahankan orang-orangnya dan sebagainya. Tapi saya coba lihat dari perspektif saya, ilmu saya, itu ada istilah namanya BANI. BANI itu ada brittle, anxious, non-linear, dan kemudian incomprehensible. Karena kita hidup dalam era yang tidak lengkap, dan alamnya itu non-linear, bergeraknya itu bisa nggak bisa diprediksi begini. Jadi kita pikir kita cukup kuat, ternyata nggak cukup kuat. Dan itu ternyata brittle, yang artinya rapuh. Rapuh itu artinya illusions of strength. Ada ilusi kekuatan. Kita pikir kita kuat, ternyata tuh bisa dalam sekejap
pecah begitu. Ya. Dan saya coba lihat-lihat ya, ada tiba-tiba masuk tuh di lini masa saya ada komentar begitu ya. Ya Pak, kan cabut gigi gak bisa sekaligus gitu ya. Oke. Goyang. Lama-lama cabut tuh gigi gitu ya. Ya. Dan itu mengerikan kan sebetulnya Ya. kalau efeknya seperti itu. Ya. Kalau dulu pemimpinnya dijaga oleh militer. Dulu militer sangat kuat sekali menjaga presiden. Zaman Pak Harto kan begitu. Ya. Sehingga kemudian mahasiswa banyak menjadi korban. Ya. Kalau sekarang kira-kira mantan presiden menggunakan apa? Saya melihat begini ya. Saya dalam perspektif saya, sebetulnya tetap saja harus kita katakan, ketika seseorang menjadi mantan presiden, udah pasti ada yang hilang dan sangat serius kehilangan itu. Yang hilang itu adalah otoritas. Otoritas atau kewenangan itu melekat, diatur oleh konstitusi dan semua aturan pada pos atau jabatan tertentu yang resmi. Nah, kemana otoritas atau kewenangan itu berpindah? Ke presiden yang baru. Maka pertarungan yang kita saksikan sebetulnya adalah sekarang ini presiden yang punya otoritas, artinya berkuasa, dengan mantan presiden yang tinggal punya pengaruh. Tinggal punya pengaruh. Masih ada pengaruh ya. Nah, dalam hukum politik, ketika terjadi pertarungan di antara pengaruh dan kekuasaan, kecil kemungkinan pengaruh itu menang, kecuali pengaruh itu bekerja untuk orang banyak. Sementara kekuasaan bekerja untuk kepentingan yang sempit. Jika itu terjadi, maka pengaruh akan punya kewibawaan. Dan dengan kewibawaan dan pergerakannya untuk menyenangkan, untuk membuat kenikmatan buat banyak orang, dia bisa menimbun kekuasaan yang bekerja secara sempit. Jadi, kalau Prabowo ingin membatasi kekuasaan Pak Jokowi, cuma satu pilihannya. Kekuasaan dan otoritas yang dia miliki harus dipakai untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan rakyat kecil, masyarakat, dan sebagainya. Sehingga pengaruh sebesar apapun yang memiliki Jokowi tidak akan berarti. Tetapi permainan kan tidak sesederhana itu. Karena ada wakil presiden yang bisa jadi perpanjangan tangan dari si pemilik pengaruh. Kemudian ada wilayah aglomerasi yang sebetulnya menjadi locus of power baru dari sisi ekonomi politik kan. Aglomerasi yang Anda maksud apa di sini? Jabodetabek Jur itu yang secara ex officio ketua dewan aglomerasinya adalah wakil presiden. Wakil presiden ya, dan itu antar provinsi. Betul, dan ini kan sebetulnya pusat ekonomi industri bisnis Indonesia kan? Bukan di Nusantara situ kan, tapi Jabodetabek Jur ini kan. Nah, ini semua yang nanti akan jadi interplay di situ. Interplay di situ. Dan bagaimana nanti sekalipun tinggal punya pengaruh saja si mantan presiden, dia bisa menyusup ke dalam organ-organ yang punya otoritas, sekalipun tidak sebesar presiden. Nah, saya berharap Prabowo itu punya kesadaran yang amat sangat serius dan teliti menyangkut soal interplay ini. Sedih sekali ya, orang yang sangat kita kagumi setelah tidak jadi presiden selalu jadi pembicaraan negatif di negara ini. Betul. Termasuk hari-hari ini kan. Sebagai salah seorang pemimpin yang paling korup di dunia. Sangat menyedihkan. Kita ingat presiden yang baru meninggal, Jimmy Carter di usia 100 tahun. Setelah dia tidak menjadi presiden, dia memimpin misi perdamaian di banyak negara. Kemudian dia Carter Institute. Dan yang menarik lagi adalah kemudian dia juga aktif di dalam Habitat for Humanity. Betul. Habitat for Humanity bikin rumah dan sebagainya, melibatkan para eksekutif. Wow, itu mengagumkan sekali. Dan andaikan pengaruh bisa digunakan seperti itu, ketika kemudian presiden berikutnya ada konflik, ada tekanan, dia tampil di situ untuk melakukan peran. Tapi kalau dia terlibat dalam perebutan kekuasaan, ini kan masih akan berlumpur-lumpur gitu ya. Dan akhirnya konfliknya tuh bukan cepat diatasi, tapi malah api bisa semakin. Saya tidak tahu apakah itu juga mungkin akan terjadi. Iya, kalau konsepnya Pak Harto dulu kan ada istilah Madeg Pandito Ratu itu. Madeg Pandito Ratu, lengser ke Prabon. Lengser ke Prabon, Madeg Pandito Ratu kan. Jadi seseorang yang sudah berkuasa selayaknya, dia kemudian menjadi jati dirinya yang paling asli, lalu kemudian membaktikan dirinya untuk kemanusiaan, mendekatkan diri pada Tuhan, dan melakukan kebajikan dan kebaikan. Menjadi pandito. Kebajikan dan kebaikan. Nah, kalau kemudian konsep yang semacam itu misalnya diberlakukan dan dipraktekkan oleh presiden seperti Jokowi misalnya, luar biasa dahsyatnya. Dahsyat sekali. Tapi ketika dia kemudian justru masih terus bermain-main lumpur, cawe-cawe dalam pengertian politik sehari-hari,
seperti yang sekarang kita lihat, saya kok khawatir kewibawaan, nama baik, legacy yang orang selama ini masih ingat misalnya, lambat laun itu akan makin tergerus. Dan orang akan mengingat yang buruk-buruknya saja gitu. Ini yang sebetulnya mengkhawatirkan ya. Bagaimanapun sebagai orang yang sama-sama kenal dengan yang bersangkutan, berteman gitu ya, berkomunikasi lumayan intens, saya tetap punya harapan bahwa ada satu titik di mana Jokowi menyadari bahwa buat dirinya sendiri enough is enough gitu. Iya. Sudah cukup lah. Dia mau cari apa lagi saya gitu. Saya termasuk orang yang juga cukup sedih melihat ini semua karena saya suka dengan kesederhanaannya. Namun begini Kang Ep, acara kita ini namanya intrik. Bukan provokasi. Jadi percakapan kita ini adalah bukan memprovokasi tapi justru mengingatkan bahwa segala sesuatu itu memang ada limitnya, segala sesuatu itu ada akibatnya, ada batasnya, ada akibatnya. Dan mumpung segala sesuatu belum terjadi, mari kita gunakan pengaruh itu. Ya, karena leadership is the ability to control power kan sebetulnya begitu ya. Jadi siapapun yang masih punya pengaruh, gunakan pengaruh itu untuk kebaikan. Gunakan pengaruh itu untuk menciptakan perdamaian ke depan, ditabung itu semua, bukan digunakan untuk justru kita jerumuskan. Dan ini juga penting juga bagi masyarakat yang tidak menjerumuskan karena kadang-kadang kesalahan tetap dibenar-benarkan begitu ya. Pemimpin yang ditunggu di Indonesia sekarang adalah yang tentu saja mengatasi masalah-masalah mendesak tadi. Lapangan pekerjaan yang sulit dicari, kebutuhan pokok yang tidak terjangkau. Indonesia sekarang menjadi negara yang banyak hal produknya mahal-mahal. Betul. Penurunan penghasilan atau pendapatan, kemiskinan yang berkembang di mana-mana. Kemiskinan, stunting juga masih belum banyak teratasi. Kelas menengah yang tergerus begitu rupa gitu ya. Nah, kalau kemudian Prabowo dengan konkret mengatasi soal-soal ini, lalu kemudian orang merasakan manfaat, maka berkuranglah kemungkinan resistensi warga atau masyarakat terhadap demokrasi. Karena pemimpinnya terbukti melakukan sesuatu yang konkret dan mereka rasakan. Nah, di sisi yang lain, ada sejumlah regulasi, ada sejumlah aturan yang menurut saya sih harus dibuat oleh Prabowo yang akan membedakan masanya dengan masa sebelumnya. Kalau kemudian itu secara konsisten dijalankan, 5 tahun waktu yang cukup untuk membuat orang akan menjadi paham kenapa Prabowo berulang-ulang ikut kontestasi. Artinya worth it, layak. Worth it, setelah dia dapatkan itu, dia gunakan dengan sebaik untuk mungkin. Melakukan perubahan. Kalau yang terjadi sebaliknya kan akan lebih konyol nanti dibandingkan dengan Jokowi. Sudah berulang-ulang terus-menerus ikut kontestasi, setelah berkuasa kok nggak ngapa-ngapain. Gitu. Tidak ada akhir untuk berharap. Harapan tidak boleh hilang tentang perlu pemimpin memperbaiki diri dan akhirnya menyadari apa yang harus mereka kerjakan. Terima kasih banyak Kang Ep. Sama-sama Prof. Sebuah percakapan yang sangat istimewa. Terima kasih. Berbulan-bulan kami menunggu Kang Ep. Terima kasih. Sama-sama. Tidak sia-sia percakapan kita hari ini, memang tepat pada waktunya dan kita bisa menyampaikan hal-hal yang saya kira penting bagi masyarakat untuk juga memperbaiki situasi ke depan karena kita adalah bagian dari kumpulan pendapat-pendapat itu. Kita bukan penonton, kita pelaku. Bukan penonton, bukan passenger, tapi adalah kita pelaku dan kita adalah driver. Terima kasih banyak Kang Ep. Sama-sama. Terima kasih luar biasa. Sukses selalu juga Polmarknya. Sama-sama. Semoga makin bisa mewarnai Indonesia dengan lebih jelas lagi. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kang Ep, Terima kasih. Dan stay relevant.